wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Sumber mutu dan kesehatan teman-teman kita, tentunya para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tim penjamin mutu eksternal serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan sayangnya lah kita dapat berkumpul bersama dalam acara Loka Karya tahap pertama bagi mutu eksternal di karena sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan memang utamakan upaya promotif yang perlu didorong untuk memperkuat kualitas pelayanannya, yaitu tidak akan berdampak dan menurunkan kesehatan nasional. Fasilitas kesehatan harus dilakukan peningkatan yang putus. Salah satunya adalah peningkatan dan penilaian nilai untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu pelayanan sesuai standar pelayanan akreditasi yang dilakukan oleh tim PPRD Federal Assessor dan Navigator. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di era pandemi ini memberikan kita banyak pelajaran bahwa hadir upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Di tengah kondisi pandemi saat ini, transmisi di Pasienkes, maka menjaga dan mempertahankan kualitas pelayanan di FKTP merupakan tantangan tersendiri. Seluruh upaya yang kita lakukan harus mengacu pada 7 dimensi mutu, yaitu harus berdasarkan pasien tepat waktu dan terintegrasi. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya mutu dan keselamatan antara lain adalah kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah melalui kesehatan dan anggaran terus memastikan tentang mutu dan PPI di FKTP. Juga kami mengeluarkan regulasi untuk mendorong promosi dan edukasi yang mendorong terciptanya keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Juga mendorong seluruh stakeholder bekerja sama dengan pemerintah dalam menyusun regulasi-regulasi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi dan melakukan edukasi dan promosi ke masyarakat, serta kesehatan provinsi dan kabupaten kota dengan melakukan pemantauan dan evaluasi mutu dari setiap Pasienkes. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi seluruh peserta yang telah hadir dan seluruh provinsi di Indonesia sebagai untuk komitmen kuat pada peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan primer. Kementerian Kesehatan tidak mungkin bekerja sendiri dalam mewujudkan budaya mutu kesehatan. Dibutuhkan peran aktif serta dukungan seluruh lintas program dan lintas sektor. Adanya Loka Karya ini merupakan kesempatan yang berharga mutu eksternal untuk lebih meningkatkan kemampuan dan pengembangan keilmuan dalam hal peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Tim peningkatan mutu eksternal ini diharapkan sudah mengejakan dan regulasi kesehatan terkini dan senantiasa mendampingi FKTP dalam peningkatan mutu pelayanan. Di sisi lain, FKTP diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga dapat senantiasa memberikan pelayanan yang efektif, pelayanan yang aman, pelayanan yang bermutu, pelayanan dan adil dengan mengutamakan kepentingan terbaik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebagai penutup kesempatan yang sangat baik ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti Loka Karya ini.
Besar harapan saya, kiranya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian sebagai tim penjaminan mutu eksternal mampu menjadi role model bagi FKTP. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengiringi setiap langkah pengabdian kita upaya meningkatkan derajat kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian kami pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada panitia dan juga selamat kepada semua teman-teman para peserta sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita semua, mudah-mudahan Bapak sekalian dapat menyimak dengan baik tadi, lalu menginternalisasi apa arahan daripada Pak Dirjen tadi. Sekali lagi kami aturkan terima kasih banyak Pak Dirjen. Mudah-mudahan kita doakan Pak Dirjen dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, cara selanjutnya adalah selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya? Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kangen ya rasanya ya, udah berapa lama ini kita tidak bersuo gitu ya, walaupun di media-media lain masih tetap ada komunikasi, tapi rasanya ada sesuatu yang hilang di antara kita bersama. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Ini sekarang kalau di konsep, tentu saja yang mengikuti Webex juga kami sapa juga begitu. Jadi kalau di konsep yang baru, konsep penyelenggaraan peningkatan dan pembinaan mutu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian ini disebut sebagai tim penjamin mutu eksternal, gitu, TMA. Itu konsep yang kami kembangkan sebagai pengganti dari penyempurnaan dari konsep penyelenggaraan akreditasi. Jadi seperti diketahui banyak sekali perubahan yang kami lakukan terkait dengan konsep penyelenggaraan akreditasi, terutama di FKTP. Kemudian ini diintegrasikan, konsep penyelenggaraan akreditasi ini nanti diintegrasikan untuk fasilitas pelayanan kesehatan lain, kecuali rumah sakit. Jadi rumah sakit memang satu regulasi tersendiri, tetapi di luar rumah sakit nanti akan menjadi satu konsep penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan mutu. Ada pembinaan dan peningkatan mutu internal dan ada pembinaan dan peningkatan mutu eksternal. Itu konsep penyelenggaraannya. Kemudian ada juga penyempurnaan dari standar akreditasi. Jadi mohon doanya gitu ya, pandemi COVID segera berakhir gitu. Kemudian kita bisa mendorong seluruh komponen yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan melakukan upaya-upaya peningkatan mutu gitu ya. Karena sekarang juga saya sering, jadi Bapak-Bapak dan Ibu dan berwakilan juga dari Dinas Kesehatan ya, bingung juga Dinas Kesehatan gitu ya, apa sekarang jaminan apa yang bisa mendorong fasilitas pelayanan kesehatan itu melakukan upaya peningkatan mutu. Teman-teman dari Sivitas Fasdiankes, teman-teman pelaku juga ini juga mengeluh juga ya, karena nggak ada akreditasi itu tidak ada gregetnya untuk melakukan upaya peningkatan mutu. Ya, jadi ini perjuangan kita bersama begitu ya, sekalipun kita
menghadapi pandemi yang belum tahu kapan ini akan berakhir, walaupun flatteningnya sudah kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan segera berlalu, kita kemudian bisa menjalankan aktivitas-aktivitas seperti semula lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tim penjamin mutu eksternal yang baik yang mengikuti kegiatan saat ini di ruangan di Hotel Mercure dan tentu saja yang mengikuti secara online melalui Webex, yang hari ini izin saya menyampaikan kebijakan peningkatan mutu di FKTP yang tadi seperti disampaikan oleh Mbak Dewi. Ini kita fokuskan terhadap dua, yaitu yang pertama adalah tentang pencegahan pengendalian infeksi dan yang kedua tentang tata kelola mutu. Ini tata kelola mutu ini memang difokuskan karena sesuai dengan Permenkes Puskesmas yang baru, itu salah satu struktur yang ada di Puskesmas ini kan sekarang ada penanggung jawab mutu, ya, PJ mutu. Nah, PJ mutu ini akan kita apakan gitu ya. Kita akan memberikan kewenangan tugas pokok fungsi yang seperti apa. Ini nanti di dalam konsep tata kelola mutu yang akan disampaikan, dan nanti konsep ini mudah-mudahan bisa dipahami dan diserap oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bisa ditularkan, disampaikan, didiseminasikan di puskesmas ataupun dinas kesehatan yang ada. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, oke, sebagai pembuka, izinkan kami menyampaikan bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa arah pembangunan kesehatan 5 tahun ke depan, ini saya menyapa dulu ya para senior ya, nanti saya lupa juga gitu ya. Terima kasih loh atas hadir Dr. Irwan, teman perjuangan, kalau yang di belakang itu nggak usah saya sapa itu sekalipun senior sehari-hari, dari seharian dari pagi saya ketemu Pak Taufik terus gitu ya, kesana kemari gitu ya, berjuang, salah satunya berjuang untuk penyelenggaraan akreditasi di tahun depan 2021. Ada kebijakan-kebijakan yang cukup termasuk penganggaran ya, yang hari ini tetap kami perjuangkan tadi seharian dengan Pak Taufik. Jadi seperti diketahui bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 5 tahun ke depan arah pembangunan kesehatan sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden yang diwujudkan dalam RPJMN 2020-2024, di mana kita bersama-sama akan memastikan tentang akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk menuju universal health coverage, cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, primary healthcare, yang ini memang menjadi garda terdepan seluruh perjuangan pelayanan kesehatan, terutama untuk peningkatan promotif preventif, tentu saja tanpa meninggalkan upaya-upaya kuratif rehabilitatif dengan didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi itu arah pembangunan kesehatan kita sudah jelas ya, seperti norma yang sudah tercantum di dalam RPJMN 2020-2024. Untuk itu sudah ada 5 strategi yang ditetapkan agar arah kebijakan pembangunan kesehatan ini bisa kita capai bersama. Jadi kita tahu bahwa kita masih berhadapan dengan AKP yang cukup tinggi, sehingga strategi untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak ini menjadi strategi yang utama. Kemudian ada percepatan perbaikan gizi masyarakat, stunting, ini kaitannya begitu ya. Kemudian tentang peningkatan pengendalian penyakit, baik itu penyakit tidak menular ataupun penyakit menular, non-communicable disease dan communicable disease. Kemudian pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, ini tidak hanya sekedar kita menggermaskan diri, tetapi bagaimana pembudayaan ini betul-betul terinternalisasi pada masyarakat kita, dan yang terkait dengan kita semua terhadap seluruh sivitas yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dari tingkat rujukan sampai tingkat primer, yaitu tentang peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan. Seperti kita ketahui, pada saat kita bicara tentang penguatan pelayanan kesehatan, kita akan berhadapan dengan 2 hal. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan, dan yang kedua, harus kita pastikan bahwa pelayanan kesehatan kita adalah pelayanan kesehatan yang bermutu.
Jadi ini seperti koin ya, koin dua muka dari koin yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan, akses dan mutu pelayanan kesehatan. Sebetulnya kalau kita cermati tidak berbeda jauh dengan pada saat kita bicara tentang peningkatan pelayanan kesehatan dengan arah kebijakan RPJMN yang lalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk itu juga sudah ditetapkan di dalam RPJMN beberapa indikator yang menjadi tolok ukur kita bersama untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi ini pakarnya sebetulnya Bu Tini gitu ya, beliau dulu sudah di Provinsi sekian lama gitu. Nanti kalau ada yang kurang tepat saya dikoreksi. Ada beberapa indikator yang ditetapkan untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi yang kita laksanakan 5 tahun ke depan itu sudah pada track yang benar gitu ya. Ada sekitar 20 indikator dan 2 indikator yang terkait dengan penguatan pelayanan kesehatan, yaitu tentang prosentase FKTP terakreditasi dan prosentase rumah sakit terakreditasi. Yang nanti di tahun 2024 targetnya adalah 100%. Ini artinya apa? Kalau saya sering sampaikan dengan 2 indikator ini bisa diartikan bahwa kita akan memberikan garansi kepada masyarakat luas, kepada seluruh penduduk Indonesia, bahwa pelayanan kesehatan kita yang kita berikan, baik itu untuk dari rumah sakit ataupun FKTP, adalah pelayanan kesehatan yang bermutu melalui proses-proses penyelenggaraan kita. Nah, ini sebetulnya tantangan yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat challenging ya untuk kita bersama. Ini terkait dengan RPJMN. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selain RPJMN, ini baterainya habis ya. Berarti perlu operatornya. Ini saya nggak jalan. Kembali ke slide sebelumnya, mohon maaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selain RPJMN tadi, juga ada indikator-indikator registra yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Gitu ya. 2 indikator registra yang terkait, ada indikator registra, kemudian ada juga yang di breakdown sampai kemudian indikator di tingkat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Di tingkat registra, balik sebelumnya. Indikator registra yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Kesehatan, ini adalah presentase FKTP sesuai standar. Jadi berbeda kalau tadi kan prosentase FKTP yang terakreditasi. Tetapi di dalam registra dibunyikan adalah prosentase FKTP sesuai standar. Sesuai standar itu apa? Ya sesuai dengan standar akreditasi gitu ya. Tapi pernyataannya ini sedikit berbeda. Ini di dalam registra. Ini nanti 100%. Lagi untuk indikator kinerja kegiatan yang ada di tingkat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, kaitannya dengan mutu, slide berikutnya, yaitu terkait dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah untuk FKTP adalah jumlah FKTP pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi. Jadi ini kami tarik lagi ke arah dulu. Tadi kalau RPJMN kan outputnya terakreditasi. Rensa memenuhi standar, kemudian indikator kinerja kegiatan sebagai indikator di tingkat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah FKTP yang memenuhi persyaratan akreditasi. Demikian juga ada indikator yang lain kaitannya dengan rujukan, kemudian pasien lain, laboratorium dan lain sebagainya, dan satu indikator baru yang belum ada pada 5 tahun kemarin, yaitu prosentase Fasiankes yang melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan dasar. Jadi dari beberapa indikator ini perlu kami sampaikan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian,
ada kombinasi intervensi yang nanti akan kita gerakkan bersama. Selain melakukan proses-proses penyelenggaraan akreditasi atau tadi yang disebut sebagai sesuai dengan standar, gitu ya. Ada satu intervensi lagi yang kita lakukan, yaitu melakukan pengukuran indikator mutu. Tadi pagi kami baru diskusi juga dengan Biro Hukor, gitu ya. Karena Pak Menteri memberikan arahan bahwa secara umum akan memberikan porsi yang lebih besar terhadap pengukuran indikator mutu. Jadi, tetapi saya sampaikan bagaimana tidak hanya pengukuran indikator mutu, saya yakinkan, tetapi bagaimana kombinasi dua intervensi ini, akreditasi yang sudah sejauh ini kita ketahui dampaknya yang luar biasa, ditambah pengukuran indikator mutu, ini yang akan memperkuat intervensi-intervensi untuk mendorong perubahan-perubahan budaya mutu. Jadi ada dua ya secara umum, yaitu tentang akreditasi, dan yang kedua adalah tentang pengukuran mutu pelayanan kesehatan, indikator mutu. Slide berikutnya. Ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, slide ini saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kita masih menghadapi berbagai macam isu-isu tentang mutu pelayanan kesehatan. PR kita banyak gitu ya. Dan ini rasa-rasanya PR ini harus perlu dukungan seluruh pihak, seluruh stakeholder, seluruh komponen yang ada agar PR ini bisa kita eliminasi secara bersama-sama. Dari kaitannya dengan akses mutu dan pelayanan, akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum terdistribusi secara merata. Ini fakta ya, dengan berbagai macam latar belakang kondisi geografis, demografis, dan lain sebagainya, memang sekarang ini adalah saat ini yang kita hadapi saat ini. Kemudian isu strategis berikutnya adalah ketersediaan dan kepatuhan terhadap standar mutu klinis dan keselamatan pasien. Ini saat ini sebenarnya kalau kita bicara tentang standar mutu klinis, kita bicara tentang PMPK, PPK gitu ya, tentang guideline dan sebagainya, sudah banyak gitu ya. Kalau saya tidak salah, PMPK yang sudah ada dari profesi yang ada di Kementerian Kesehatan itu sekitar 30-an PMPK ya. Tapi ternyata PMPK ini sebatas ya, guideline yang ada ini sebatas dokumen gitu ya. Dokumen, sudah kadang akses terhadap dokumen regulasi-regulasi ini masih menjadi kendala, tapi di sisi lain ternyata ya dokumen-dokumen guideline ini sebatas guideline ini sebatas dokumen yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Pada saat memberikan pelayanan, pada saat melakukan tata kelola, baik itu tata kelola klinis manajerial ataupun mungkin juga UKM-nya, ini tidak dijadikan best practice, tidak dijadikan guideline. Jadi sayang sekali. Ya, ini adalah fakta yang kita hadapi bersama. Kemudian juga budaya mutu yang saat ini didorong dengan berbagai macam intervensi, salah satunya yang luar biasa ini akreditasi, juga belum bisa menjadi kepastian kita bersama. Apakah betul di akreditasi itu betul-betul bisa mendorong budaya mutu? Walaupun sudah kita rasakan gitu ya, tetapi tidak secara nyata bisa mendorong budaya mutu. Kemudian kita juga belum memberdayakan sedemikian rupa keberadaan pasien, keluarga, dan masyarakat di dalam upaya-upaya kita. Sering yang kita lakukan, masyarakat, pasien, dan keluarganya itu kita jadikan sebagai objek. Tetapi kita belum memaksimalkan, belum melakukan engagement secara optimal terhadap peran-peran yang seharusnya bisa kita manfaatkan dari keberadaan pasien, keluarga, ataupun
masyarakat yang ada. Padahal pada saat kita memberikan, misalnya saja, pada saat kita memberikan asuhan dan kemudian pasien ini kita libatkan secara penuh di dalam proses-proses asuhan, itu hasilnya akan sangat-sangat luar biasa. Ini bukan urusannya semata tenaga kesehatan, tetapi bagaimana peran dari pasien ini bisa kita libatkan di dalam proses-proses itu, termasuk di dalam upaya-upaya kesehatan masyarakat. Kemudian penguatan tata kelola struktur, kemudian komitmen pemerintah pusat, daerah, pemangku kebijakan dan sebagainya untuk upaya-upaya peningkatan mutu ini juga belum terstruktur secara baik, gitu ya. Jadi peran apa sih sebetulnya peran dari dinas kesehatan, gitu ya, dalam upaya peningkatan mutu, gitu. Makanya di dalam konsep kami peningkatan dan pembinaan mutu, peran dari dinas kesehatan baik itu di kabupaten kota dan provinsi ini kita empowering betul agar bisa menjawab ini isu strategis yang saat ini kita hadapi bersama. Kemudian isu berikutnya yaitu data, indikator, sistem informasi, itu kita masih belum memanfaatkan, memaksimalkan pengembangan dan pemanfaatannya. Data-data yang ada, indikator-indikator yang ada hanya sebatas angka-angka. Tidak kita lakukan analisa secara komprehensif sesuai ketentuan yang ada. Tidak kita jadikan analisa menjadi bagian dari informasi sebagai bagian dari keputusan dari seluruh kebijakan-kebijakan yang ada. Nah ini kan ini gitu ya. Makanya kalau tadi disampaikan bahwa salah satu intervensi mutu nanti yang akan dikembangkan adalah pengukuran indikator mutu, kami sangat-sangat berharap kami bisa menyiapkan sistem informasi yang cukup baik. Kami bisa memastikan bahwa indikator-indikator itu akan kami lakukan analisa, kami pastikan datanya adalah valid, gitu ya. Kemudian kami pastikan bahwa proses-proses pengambilan datanya adalah data-data yang representatif. Agar angka-angka itu, data-data itu bisa kami olah, kami jadikan informasi dan kita manfaatkan bersama. Ini kaitannya dengan isu strategis yang ketujuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, ini mengingatkan saja, saya kira sudah berkali-kali sudah disampaikan pada saat kita bicara tentang mutu, ada 7 dimensi, ada 7 karakter yang harus menjadi satu kesatuan. Ini harus hafal di luar kepala, gitu ya. Harus hafal di luar kepala. Harus safe, gitu ya. Yang utama dan pertama harus safe, first do no harm. Seluruh upaya pelayanan kita tidak boleh, ini ya, harus safe ya, first do no harm itu harus jadi tujuan utama kita. Harus efektif, semuanya harus berdasarkan best practice yang ada, harus efisien, artinya input yang kita miliki harus bisa kita dorong untuk menghasilkan output yang sebesar-besarnya, harus timely, tepat waktu kalau kita sudah komit untuk memberikan pelayanan kesehatan jam buka praktek, ketepatan kunjungan dokter gitu ya, waktu respon penyiapan obat misalnya begitu ya, itu komitmen itu harus kita capai bersama. Kemudian harus adil, tidak boleh pelayanan kesehatan kita berdasarkan membeda-bedakan berdasarkan latar belakang pasien, harus berorientasi kepada pasien oriented atau community oriented juga, harus bisa menjawab apa sebetulnya titik preferensi pasien, kemudian harus terintegrasi dari satu unit ke unit lainnya, dari satu sistem pelayanan ke sistem pelayanan yang selanjutnya, itu harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Jadi saya kira sudah sering disampaikan dan mudah-mudahan pemahaman kita sudah cukup baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian, slide ini saya ingin menggambarkan bahwa sebetulnya secara global memang kalau kita bicara tentang fakta, tentang mutu dan keselamatan pasien secara global pun tantangannya banyak sekali. Ini saya ambil dari webnya WHO gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Dan salah satu yang sekarang sangat relevan dikaitkan dengan kegiatan pertemuan untuk tim penjamin mutu eksternal itu kaitannya dengan ya tentang HAIS. Ini data global ini ya dari WHO. Bahwa HAIS, Healthcare Associated Infection, itu 14 dari 100 pasien yang dirawat di rumah sakit itu terkena HAIS. Ini data di rumah sakit ya. Saya tidak sempat mengelaborasi bagaimana tentang primary healthcare gitu ya. Tapi ini kan artinya 14 dari 100 di rumah sakit ya. Di rumah sakit dengan sistem pelayanan kesehatan yang memang lebih complicated,
tetapi kesiapan sarana prasarana biasanya lebih lengkap gitu ya. Itu angkanya sekitar 14% ya. Ini data secara global. Tapi ada fakta-fakta lain, misalnya saja bahwa 15 ini implikasinya 15% biaya kesehatan ini terpakai untuk mengatasi kejadian yang tidak diharapkan KTD. Nanti dalam kegiatan ini juga akan ada pakar Bu Aryati menyampaikan secara gamblang tentang insiden keselamatan pasien, pelaporan insiden keselamatan pasien, apa dampaknya. Jadi ini data global 15% ini untuk mengatasi KTD. Sayang sekali. Ada data juga yang saya mengambil dari salah satu buku itu setara nominal itu 45 miliar US dollar ya. Itu karena mitigation error. Itu artinya memang menggambarkan bahwa ya gede sekali sebetulnya dampak finansial dari bad economics ya, dari kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini ada tentang pelayanan primer ya. Ini saya kira penting ya. Kesalahan administratif merupakan penyebab separuh kesalahan di pelayanan primer. Kesalahan administratif. Jangan-jangan kesalahan administratif ini kesalahan identitas pasien. Administratif gitu. Ini saya kira perlu kita elaborasi lebih dalam gitu ya. Ini seperti apa nih kesalahan administratif yang menyebabkan separuh kesalahan di pelayanan primer. Ini data dari BKP. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Nah, karena tadi sudah disampaikan di depan bahwa fokus dari kegiatan kali ini Bapak-bapak nanti akan banyak mendapatkan pemahaman baru tentang PPI dan tentang tata kelola mutu yang nanti diharapkan bisa didiseminasikan kepada teman-teman di daerah. Kalau ini bicara tentang kenapa PPI ini merupakan prioritas dunia, tadi tentang fakta-fakta mutu dan keselamatan pasien. Ini sekali lagi di dalam data yang ada, lebih dari 1,4 ya, million ini orang di dunia mengalami infeksi yang didapat dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ini, jadi healthcare associated infection ya, dari fasilitas pelayanan kesehatan. Pada negara-negara maju, 5-10% pasien mengalami 1 atau lebih infeksi, 5-10%. Dan di negara berkembang, angka HIS-nya ini bisa meningkat 2 kali sampai 20 kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang maju. Jadi betapa kemudian bagi kita semua memahamkan tentang prinsip-prinsip PPI ini sangat-sangat penting untuk kita semua. Saya sempat kemarin bertemu dengan di daerah gitu ya, bertemu dengan perwakilan puskesmas. Kemudian pada saat diskusi komunikasi, saya sampaikan gitu ya, saya berharap mendapatkan feedback dari peserta pemahaman tentang PPI yang ada di dalam PMK 2017 sejauh mana sih gitu. Ternyata sebagian besar belum terpapar. Padahal PPI itu pada saat kita bicara tentang pandemi COVID-19 itu kalau menurut saya itu merupakan senjata kita. Senjata PPI itu gitu. Bagaimana mungkin kalau kita akan menghadapi pandemi COVID kita belum paham misalnya tentang, belum tentu semuanya ya, tapi bagaimana tentang kaidah-kaidah pemakaian APD, bagaimana kita harus mengelola alat kesehatan kita, bagaimana etika batuk, etika respirasi ini harus kita kembangkan, ya, contoh-contohnya. Jadi ini menjadi tantangan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian melalui kegiatan kali ini. Nanti mudah-mudahan pemahaman terhadap PMK 27, konsekuensi dan implikasinya dan teknis yang harus dilakukan nanti bisa terelaborasi secara baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya
terkait dengan regulasi mutu keselamatan pasien, saya kira tidak kurang-kurangnya. Jadi kalau puskesmas kita sudah mempunyai PMK 46, rumah sakit kita baru saja memiliki PMK 12 tahun 2020 tentang akreditasi. PMK 46 ini baru kita revisi terus-menerus ya, sejak Rakerpesnas perjuangan kami ditantang terus-menerus ya untuk menyempurnakan konsep-konsep penyempurnaan dari PMK 46. Kemudian ada PMK 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Ya, ini dalam kegiatan ini juga nanti akan dikupas lebih dalam lagi bagaimana kita menerapkan keselamatan pasien tentang 7 langkah tentang standar keselamatan pasien dan sasaran keselamatan pasien di FKTP ini seperti apa di puskesmas. Kemudian ada Permenkes 27 tahun 2017, ini menjadi 2 poin regulasi yang akan dikupas tuntas di dalam kegiatan ini. PPI, ini PPI 27 tahun 2017 untuk seluruh Fasiankes. Kemudian juga ada K3 kesehatan dan keselamatan kerja ya untuk tenaga kesehatan dan seluruh sivitas yang ada di rumah di Fasiankes. Jadi tentang K3 ini juga menjadi poin yang sangat-sangat penting di tengah pandemi COVID ini. Seperti kita ketahui kalau data yang ada ini kan lebih dari 250 tenaga kesehatan ya yang wafat pada saat menjalankan tugas perjuangan pandemi COVID. Itu saja ini menjadi keprihatinan kita bersama. Mudah-mudahan regulasi-regulasi yang kemudian dibangun ini betul-betul kita bisa memberikan perlindungan kepada tenaga-tenaga kesehatan kita yang berjuang di ujung pandemi COVID-19. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya ini mempertegas saja tadi yang disampaikan, jadi bahwa dari sisi sasaran upaya-upaya peningkatan mutu yang akan dilakukan 5 tahun ke depan, akreditasi dan pengukuran indikator mutu sasarannya. Kemudian strateginya tadi juga sudah disampaikan gitu ya, salah satunya adalah penyempurnaan sistem akreditasi, baik itu penyelenggaraannya, standarnya dan sistem informasinya. Ya, ini norma-norma yang kami bangun untuk peningkatan strategi peningkatan mutu 2024. Untuk slide-slide berikutnya saya sedikit menyampaikan apa perubahan penyelenggaraan mutu yang ini kami lakukan ya terkait dengan konsep akreditasi walaupun tidak detail dan mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga sudah mendengar gitu ya. Jadi konsepnya kemudian penyempurnaan dari penyelenggaraan akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu ini digambarkan sebagai peningkatan dan pembinaan mutu. Peningkatan dan pembinaan mutu yang dilakukan secara internal dan yang dilakukan secara eksternal. Internal artinya kewajiban dari Dinas Kesehatan dan seluruh stakeholder yang ada untuk melakukan pembinaan pada fasilitas pelayanan kesehatan binaannya, agar dengan peran dari Dinas Kesehatan itu seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di dalam daerah binaannya itu bisa melakukan peningkatan mutu. Itu adalah peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini ya, PPMI, peningkatan dan pembinaan mutu internal. Itu adalah peran dari Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan binaannya itu betul-betul melakukan peningkatan mutu. Ini yang bertanggung jawab. Kemudian satu lagi, peningkatan dan penilaian mutu eksternal. Itu adalah seolah-olah adalah lembaga eksternal yang memastikan betul bahwa upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat itu memang comply dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Ini peran dari Dinas Kesehatan Provinsi dengan kebijakan approval dari Kementerian Kesehatan. Ya, jadi dengan kolaborasi ini
nanti diharapkan peran dari Dinas Kesehatan menjadi nyata. Kemudian dipastikan juga sebetulnya dengan proses ini kita juga bisa memberikan garansi bahwa upaya-upaya penilaian mutu eksternal sekalipun itu dilakukan oleh pemerintah dengan menugaskan teman-teman tim penjamin eksternal yang melakukan penilaian kan tim penjamin eksternal, tapi yang menugaskan adalah Dinas Kesehatan atas approval dari Kementerian Kesehatan. Tetap dijamin bahwa proses-proses itu adalah proses-proses yang independen. Tidak ada konflik of interest, tidak ada benturan kepentingan. Ini kan yang dikhawatirkan ini. Kalau yang menyelenggarakan pemerintah, jangan-jangan nanti ada benturan kepentingan gitu. Nah, itu daerah pendidikan saya ya udah lulus saja gitu ya. Itu nggak bisa gitu. Dengan proses-proses yang seperti ini. Ini konsep yang dikembangkan. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, penyelenggaraan akreditasi yang tadi kami sampaikan sebagai pembinaan dan penilaian mutu internal dan eksternal, kemudian penerapan dari standar akreditasi yang kami sempurnakan, saya kira sudah mendengar ya dalam beberapa kesempatan, baik itu bagaimana bab-bab tentang kepimpinan dan manajemen puskesmas sebagai bagian dari input yang ada gitu ya, input struktur yang dimiliki, dan kemudian didorong untuk dilaksanakan melalui standar-standar peningkatan mutu puskesmas dan penerapan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan didorong ya, input yang kita miliki melalui standar-standar yang ada di KMP, kemudian didorong dilaksanakan dengan menerapkan standar-standar PMP, UKPP, dan UKM, termasuk standar-standar PPN, standar-standar program prioritas nasional yang ini menjadi kunci utama pembangunan kesehatan dikaitkan dengan arah pembangunan kesehatan. Ini olahan integrasi dari ini diharapkan akan menghasilkan output yang sebesar-besarnya, dan ini bisa digambarkan melalui perubahan paradigma dalam mewujudkan budaya mutu, perbaikan tata kelola, baik itu tata kelola secara korporat ataupun tata kelola di tingkat pelayanan, dan perbaikan kinerja serta mutu pelayanan. Jadi sekali lagi dorongan ini kita harus bisa memastikan, saya sih berkali-kali menyampaikan gitu. Jadi harus ada pada saat kita menerapkan standar, kita memastikan proses pembinaan dan peningkatan mutu internal eksternal. Menurut saya kita katakan sukses itu kalau kemudian ada keinginan dari Pasienkes itu sendiri untuk bisa menerapkan konsep-konsep itu. Tapi kalau kemudian ya kadang sih perlu didorong-dorong juga gitu ya. Kalau didorong itu, kalau nggak didorong itu nggak paham-paham gitu ya. Tapi begitu didorong kemudian internalisasinya itu muncul, itu baru sukses. Nah, jadi ini harus kita pastikan bahwa penyempurnaan standar dengan kemudian menerapkan konsep-konsep ini, bagaimana bab-bab ini bisa diterapkan di dalam bisnis prosesnya FKTP dalam hal ini puskesmas, itu yang baru bisa kita pastikan kita berhasil untuk meyakinkan penerapan standar ini. Ini bukan standar yang kemudian hanya bermanfaat pada saat survei ya. Saya berkali-kali menyampaikan seperti itu. Kalau itu hanya disentuh pada saat survei surveyor datang ya budayanya belum terbentuk. Ya, baik Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, jadi ini nanti adalah penyempurnaannya dari akan jadi betul ya 15, 34 standar, 78 kriteria, 297 EP,
Ini bukannya klinik ini. Ya, jadi tetapi secara umum inilah integrasi dari penyempurnaan tentang standar akreditasi. Ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, tadi intervensi mutu yang dilakukan salah satunya adalah tentang indikator mutu nasional. Ini ada 6 indikator mutu nasional, prosesnya sudah cukup panjang dari penetapan indikator, ya, pemilihan indikator, kemudian indikator ini juga sudah diuji cobakan untuk memastikan bahwa ini adalah visible, layak diukur. Kemudian juga sistem informasinya juga kita siapkan, gitu ya. Jadi ini proses yang sedang kita kembangkan, mudah-mudahan nanti di akhir tahun ini semuanya bisa kita launching. Ya, untuk puskesmas ada 6 tentang angka keberhasilan pengobatan pasien TB untuk semua kasus sensitif obat. Kemudian persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar ini disesuaikan dengan program prioritas nasional, ya, karena ada tentang communicable disease, kemudian tentang API-AKD, kemudian kepatuhan identifikasi pasien ini karena kaitannya dengan keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, kepatuhan kebersihan tangan ini dikaitkan dengan PPI, tapi juga dikaitkan juga dengan sasaran keselamatan pasien. Kemudian kepuasan pengguna layanan ini karena kami Kementerian Kesehatan akan melakukan benchmarking dari indikator-indikator nanti yang akan didapatkan dari semua fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nanti akan terlihat benchmarking bagaimana sih kepatuhan indikator pencapaian kepuasan pengguna layanan antara FKTP, puskesmas, klinik, gitu ya, kemudian laboratorium dan rumah sakit. Karena ada indikator-indikator yang itu dijadikan benchmarking antar fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya kepuasan pengguna layanan, kemudian yang terakhir adalah kepatuhan penggunaan APD. Ini sebetulnya kepatuhan penggunaan APD ini indikator tambahan yang kemudian disusulkan pada saat pandemi. Jadi ini senjata, ya, saya kira yang akan menunjukkan bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan pada saat pandemi yang diwujudkan dengan pemilihan indikator kepatuhan penggunaan APD. Ya, jadi ini ada 6 beberapa indikator diantaranya akan dijadikan benchmarking antar fasilitas pelayanan kesehatan dan prosesnya sudah cukup panjang. Mudah-mudahan di awal 2021 nanti bisa di launching. Jadi ini nanti dipastikan bagaimana ini harus dianalisa, dipastikan data-datanya ini valid, dan bagaimana ini harus diolah bisa menjadi bagian dari informasi untuk pengambilan kebijakan dan keputusan. Ya, kalau slide ini sebetulnya merupakan integrasi bagaimana proses-proses penyelenggaraan akreditasi untuk mendorong budaya mutu, kemudian didukung dengan komplemennya adalah pengukuran indikator mutu. Seperti kita ketahui kalau akreditasi itu kan 3 tahunan, ya, siklusnya 3 tahunan. Di tengah siklus ini apa yang bisa kita jadikan intervensi untuk memastikan Fasiankes itu selalu melakukan pengukuran indikator, selalu melakukan peningkatan mutu, ya, secara berkesinambungan, itu pengukuran indikator mutu. Dan ini tadi pagi kami mendapatkan bocoran, gitu ya, Pak Menteri memberikan highlight untuk pengukuran indikator mutu. Jadi mudah-mudahan dengan intervensi ini nanti kita semua bisa memberikan semangat perubahan mutu untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, slide berikutnya saya akan menggarisbawahi tadi yang di awal disampaikan oleh Bu Dewi bahwa untuk kegiatan kali ini akan difokus dari upaya peningkatan mutu yang akan kita kejar untuk Fasiankes, terutama di FKTP adalah 2, satu tentang PPI dan yang kedua adalah tentang tata kelola mutu, gitu ya. Jadi apa nanti yang akan ini akan dijadikan fokus NSPK
mutu tahun 2020 ini ya, ini sedang digarap oleh teman-teman, sebetulnya sudah berkali-kali, mungkin kalau PPI itu mana Mbak Deli, pertemuannya sudah 7 kali 24 jam, sebulan 4 kali gitu ya, 4 minggu itu setiap hari ada pertemuan untuk menyempurnakan PPI itu. Ini ya, jadi perjalanannya sudah panjang ya, NSPK yang sedang kami siapkan, mudah-mudahan segera bisa ditetapkan. Untuk NSPK tata kelola mutu, poin-poin yang nanti akan di-highlightkan adalah tentang pengorganisasian mutu, kaitannya tentang penanggung jawab mutu yang sekarang sudah ada di Puskesmas sesuai dengan SOTK yang ada. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan indikator mutu nasional tadi yang 6, tetapi juga bagaimana kita bisa mendorong Puskesmas untuk tetap melakukan pengukuran indikator mutu di tingkat lokal, di tingkat Puskesmas itu sendiri, yang disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian juga bagaimana melakukan manajemen risiko termasuk keselamatan pasien, ini juga menjadi poin penting yang akan disiapkan di dalam NSPK mutu, tentang continuous quality improvement, tentang konsep PDSA, ya ini harus dibangun, dipahamkan bersama, dan tentang molek mutu yang perlu dilakukan. Sedangkan PPI di FKTP sebetulnya ini sekali lagi prefernya adalah PMK 27 2017 tentang kewaspadaan isolasi, tentang banders, tentang penggunaan antibiotik yang bijak, tentang pendidikan dan pelatihan, kemudian tentang surveillance dan kejadian luar biasa, serta tentang COVID monitoring dan ikrar. Jadi ini adalah NSPK yang sedang kami susun, dan ini dalam forum ini nanti akan kita bedah bersama untuk disampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya sedikitnya tentang PMK 27 karena ini menjadi penting sekali untuk teman-teman Puskesmas gitu ya. Jadi kalau sekali lagi kalau kita bicara tentang PMK 27 tentang PPI, dikatakan bahwa tadi dari data-data yang ada ya, data-data global, fakta tentang mutu dari WHO dan sebagainya, penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan yang sering kita sebut sebagai healthcare associated infection, dulu sih hospital associated infection ya, tapi sekarang menjadi healthcare meluas gitu ya, merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara di dunia, tapi faktanya sudah kita lihat bersama. Dan pada hakikatnya HIV ini dapat dicegah bila Pasienkes ini secara konsisten melaksanakan program PPI. Dampak implikasinya yang luar biasa itu sebetulnya dapat dicegah kalau kita bersama bisa memastikan Pasienkes ini secara konsisten melaksanakan program PPI. Dan PPI ini pada hakikatnya sebuah upaya untuk memastikan memberikan perlindungan kepada setiap orang, setiap ini baik itu tenaga kesehatan, pasien, dan pengunjung terhadap kemungkinan tertular infeksi, baik ini yang berasal dari masyarakat umum atau pada saat menerima pelayanan kesehatan. Jadi ini hakikat dari PPI. Dan untuk itu diperlukan pedoman PPI sebagai acuan dalam pelaksanaan PPI untuk melindungi masyarakat dan keselamatan pasien dan tentu saja untuk peningkatan mutu. Jadi kaitannya antara PPI, mutu, keselamatan pasien itu ya diulak-alik ya tentang itu gitu ya. Dan ini saat ini kita akan fokus concern untuk memahamkan seluruh Pasienkes terutama Puskesmas untuk bisa menerapkan PPI secara baik. Dan tujuannya di dalam PMK 27 ini tujuannya sekali lagi seperti tadi disampaikan, meningkatkan kualitas pelayanan, melindungi SDM, kesehatan pasien, masyarakat, seluruh SDM ya. Kemudian sasarannya sekali lagi ini tidak hanya hospital acquired infection tapi adalah healthcare associated infection, jadi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalam PMK 27 ini dijelaskan di dalam pasal 1 gitu ya, apa itu yang dimaksud sebagai PPI, apa itu yang dimaksud sebagai HAIS gitu ya, healthcare associated infection. HAIS ini didefinisikan sebagai infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi. Kemudian infeksinya ini muncul, infeksi dalam rumah sakit ini muncul setelah pasien pulang. Dan ini terkait dengan HAIS ini bisa juga infeksi
yang terjadi pada tenaga-tenaga kesehatan yang melaksanakan pekerjaan. Itu sesuai dengan PMK 27. Untuk itu, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memang diharuskan melaksanakan konsep-konsep penyelenggaraan PPI. Ini di dalam pasal 3 PMK 27 ini sudah disampaikan setiap Fasyankes harus melaksanakan PPI. Penerapan PPI itu melalui 3 hal. Ini di juknis yang disiapkan oleh teman-teman nanti sangat-sangat detail gitu ya. Prinsip kewaspadaan standar ada 8 item kalau saya tidak salah. Kemudian berdasarkan transmisi ada 4 atau 5 poin. Kemudian penggunaan antimikrobia yang bijak dan tentang bandus. Apa itu bandus? Ini nanti juga dijelaskan. Besok ada pakar Bu Mardanila, kemudian Dr. Manulang ya, yang akan sharing kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian teknis dari penerapan PPI. Apa itu tentang bandus, kewaspadaan standar, kewaspadaan terkait transmisi dan lain sebagainya. Dan kewajiban daripada Fasyankes harus melakukan surveillance dan pendidikan serta pelatihan. Ini menjadi sangat penting ya. Di dalam PMK ini disebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan PPI itu harus diterapkan kepada semua staf, walaupun sesuai dengan kewenangan masing-masingnya. Even terhadap petugas pendaftaran gitu ya, yang ada di terhadap petugas pengamanan harus paham juga tentang prinsip-prinsip PPI. Jadi ini tidak hanya dikaitkan dengan tenaga kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk pelaksanaannya di dalam pasal 5 ini disebutkan bahwa pelaksanaan dari PPI itu melalui komite tim ataupun penanggung jawab. Nah ini kemudian nanti akan disesuaikan dengan kapasitas yang ada di masing-masing puskesmasnya. Tidak selalu harus membentuk komite, bisa dari tim, bisa penanggung jawab ya. Kemudian secara umum ini merupakan organisasi non struktural. Fungsi utamanya ada 2. Jadi kalau dilihat dari sini sebetulnya menjadi dua sisi ya. Karena di sini sebagai eksekutor menjalankan, tetapi juga sebagai regulator menyusun kebijakan itu di Fasyankes ya, komite tim atau penanggung jawab PPI. Dan fungsi utamanya menambahkan ini memang untuk melakukan pencegahan PPI yang bersumber dari masyarakat dan dari fasilitas pelayanan itu sendiri. Di dalam PMK disebutkan bahwa pelaksanaan melalui komite ataupun penanggung jawab tim PPI ini dikecualikan untuk dokter praktik mandiri. Dokter praktik mandiri tidak perlu ada komite, tidak perlu ada tim, tidak perlu ada penanggung jawab gitu ya. Ini menjadi kewenangan dari Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan PPI, untuk dokter praktek mandiri. Ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, untuk pasal 6 dan 7 di dalam PMK 27 juga dijelaskan tentang komite PPI ini, tugas-tugasnya yang secara lebih detail, kemudian bagaimana pelaporannya, sesuai dengan pasal 7 bahwa pelaporannya itu nanti disampaikan kepada Kepala Fasyankes. Bisa ya, share screen-nya hilang. Ya, jadi kembali, jadi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh komite tim penanggung jawab PPI ini perlu dilaporkan kepada pimpinan Fasyankes dan akan digunakan oleh pimpinan Fasyankes kepala puskesmas sebagai dasar dari penyusunan perencanaan pengambilan keputusan. Konsep-konsep dari perencanaan dan lain sebagainya persis pada saat manajemen puskesmasnya P1, P2, dan P3 dan lain sebagainya. Ya, baik. Slide berikutnya. Ya, ini secara umum tadi bagaimana pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 kalau digambarkan dalam
satu rangkaian pembentukan komite tim PPI penanggung jawab tujuannya apa, tugasnya apa, dan bagaimana pencatatan dan pelaporan itu harus dilakukan. Mempertegas lagi bahwa di dalam pasal 9 ini tentang pencatatan pelaporan harus dilakukan oleh komite ini dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, Provinsi, dan Kementerian Kesehatan secara berkala. Nah, ini PR berikutnya, gitu ya. PR berikutnya, pelaporan kepada Kementerian Kesehatan ini masih perlu dibangun. Sedikit kami informasikan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sebagai tambahan dari penyempurnaan SOTK yang ada di Kementerian Kesehatan, nanti kami di Direktorat Mutu Akreditasi akan ditambah satu komponen. Jadi selain sekarang kami mempunyai tiga komponen, tiga subdirektorat Mutu Akreditasi primer, rujukan, dan Fasyankes lain. Nanti akan ada satu lagi direktorat secara khusus yang akan mengelola, subdirektorat ya, akan mengelola tentang PPI, PPRA, dan keselamatan pasien. Jadi merupakan bagian dari mutu, gitu ya, nanti agar sentuhannya akan menjadi lebih dalam lagi. Ya, termasuk nanti setelah penyempurnaan ini bagaimana pelaporan insiden keselamatan pasien, kemudian tentang PPI dan lain sebagainya agar bisa dikelola secara lebih baik lagi. Kemudian apa yang harus disusun oleh setiap Fasyankes kaitannya dengan penerapan PMK 27 itu, jadi tentang kebijakan. Jadi ini saya kira hierarki tata kelola tata naskah dinas ya, tentang kebijakan PPI, pedoman panduan PPI, program kerja, kemudian SPO yang memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya di masing-masing puskesmas ya. Ini agar mampu laksana gitu ya, jadi langkah-langkahnya akan menjadi lebih jelas ya, dengan berbagai hal yang harus disusun oleh teman-teman puskesmas. Tapi sekali lagi kalau buat saya mungkin misalnya saja kebijakan PPI gitu ya, itu kalau saya sih secara general, secara generik ya hampir sama sih, hampir semua puskesmas mungkin gitu ya, kebijakan PPI-nya bisa saja. Jadi nanti bisa kita siapkan gitu ya, template untuk kebijakan PPI itu seperti apa, yang nanti perlu di-adjust sedikit-sedikit disesuaikan dengan kebutuhan, tapi kan globalnya akan tetap sama. Pedoman panduan sebetulnya ya sama gitu ya hampir sama kan gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti mohon bantuan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menyiapkan ini, kemudian nanti puskesmas tinggal mengadjust sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuannya, agar nanti puskesmas tidak terlalu rumit menyiapkan regulasi-regulasi ini. Nanti kalau puskesmas terlalu rumit menyiapkan berbagai macam regulasi, kemudian melupakan pelayanan, melupakan upaya-upaya kesehatan masyarakat yang harus dilakukan, nanti jangan-jangan nanti akreditasinya disampaikan lagi. Gara-gara akreditasi, semua staf puskesmas terlalu fokus menyiapkan akreditasi sehingga melalaikan pasien. Gitu. Lebih baik template-nya kita siapkan gitu ya, nanti puskesmas diminta untuk mengadjust apa-apa yang dibutuhkan. Ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, untuk slide-slide berikutnya mungkin sekitar tinggal 3 slide. Saat ini kami menyiapkan turunan dari PMK 27 menjadi pedoman teknis PPI di FKTP, ya, agar secara teknis nanti bisa diterapkan. Jadi tadi yang global, tadi akan dibuat pedoman teknis yang tadi saya sampaikan sudah disusun 7 kali 24 jam, 4 kali dalam 1 bulan itu 4 kali minggu, itu ya sudah cukup panjang kali lebar, gitu ya, mudah-mudahan segera bisa diselesaikan. Ya, ini adalah outline-nya, terdiri dari berbagai macam bab, gitu. Kalau saya tidak salah ada bab 8 bab, kalau saya tidak salah, yang terakhir itu tentang manajemen sumber daya PPI di FKTP. Jadi ini bab-babnya tongkrongannya sudah selesai sebetulnya, tapi tinggal menyempurnakan detail-detailnya. Merupakan jabaran dari PMK 27 ya. Kemudian slide berikutnya, bisa dibantu slide berikutnya. Ya, ini secara detail gitu ya, apa sandingan, kalau kita sandingkan antara PMK 27 dengan pedoman teknis PPI yang sedang disusun untuk FKTP ini,
Kalau PMK 27 kan tatarannya peraturan menteri, ini merupakan jabarannya pedoman teknis ini. Di dalam PMK 27 ini memang secara umum ya healthcare associated infection-nya itu secara umum diterapkan di seluruh Fasiankes, tetapi ini difokuskan pada FKTP. Kemudian di dalam PMK 27 tidak disinggung-singgung tentang bagaimana penerapan PPI pada pelayanan di masyarakat ya, walaupun tadi sudah disampaikan healthcare associated infection itu bisa bersumber pada Fasiankes atau bersumber pada masyarakat, tapi jabarannya belum ada, sehingga di dalam petunjuk teknis ini dijabarkan ya, apa penerapan PPI di Fasiankes. Kemudian juga ada penerapan yang lebih detail karena ada contohnya, fotonya dan lain sebagainya agar betul-betul mampu laksana di SKPD. Ya, jadi betul-betul dituntun secara teknis. Ini tadi tambahannya saja. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, jadi di dalam outline-nya tentang juknis pedoman ini, poin-poinnya adalah ini gitu ya, yang akan dijabarkan dari PMK 27. Jadi dari kewaspadaan isolasi, sistem bandel, kemudian penggunaan antibiotik yang bijak, pendidikan dan pelatihan yang harus wajib, dan kemudian kegiatan-kegiatan surveillance, kemudian juga audit, monitoring, dan ICRA, ya, Infection Control Risk Assessment. Besok pada pelatihan ini juga akan disimulasikan ya, akan ada kegiatan workshop untuk melakukan ICRA ini. Yang saya kira itu yang saya sampaikan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Jadi itu dua komponen yang akan ditekankan dalam kegiatan kali ini, NSPK tentang tata kelola mutu, kemudian tentang PPI dan bagaimana konsep-konsep yang sedang kami persiapkan terkait dengan kebijakan-kebijakan mutu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan seluruh upaya kita ini segera bisa menyelesaikan berbagai macam PR yang sekarang terjadi bersama. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ibu Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, mungkin Ibu bisa pinara di atas, Bu. Oh, di sini aja. Baik, mungkin mic-nya tolong satu lagi, teman-teman. Ada lagi? Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Ibu Direktur maupun beliau ada di sini. Monggo, silakan. Ya, yang dekat dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim di kementerian. Buku itu tadi yang sudah kami tunggu 2 tahun, Ibu. Kenapa masalahnya? Semua permasalahan PPI, jawaban PPI, pertanyaan PPI di puskesmas selalu ditarik ke rumah sakit. Akhirnya begitu kembali ke puskesmas, semua katakan kami nggak sanggup. Jadi buku itu yang akan kami tunggu. Kenapa? Satu contoh, sterilisasi di tempat kami, untung kalau ada yang punya otoklat. Yang sering ada adalah sterilisasi kering. Itu pun nggak sesuai standar. Harusnya 160 sekian derajat selama 1 jam. Itu alat hanya hidup 20 menit habis itu mati. Karena kalau pernah dicoba sama teman-teman yang rusak, timernya dijebol, dicoba ujung-ujungnya belum sampai 1 jam sesuai standar, alatnya yang melewat semua, Ibu. Nah, itu masalah. Jadi kemudian intinya buku itu mohon segera diterbitkan. Kenapa? Karena memang benar-benar kami tunggu buku itu. Terima kasih. Baik, langsung ada satu lagi, Ibu. Sudah, Pak, tadi. Dulu kan. Baik, makasih. Yang saya hormati Ibu Direktur, Pak Taufik dan seluruh jajarannya, serta para peserta lokakarya penjamin mutu eksternal di era pandemi COVID-19. Baik, Bapak Ibu,
yang saya hormati, terutama Ibu Direktur, pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa prihatin kami terhadap kondisi 2021 dari segi penganggaran Pak Bu Direktur. Keluhan kami di Sulawesi Selatan, kami sudah disibuki selama 2 hari 2 malam ini terkait masalah penganggaran, di mana di Erenggan itu dikunci, sehingga ada puskesmas yang idealnya disurvei 10 setiap kabupaten, yang masuk cuma 1. Ada yang workshopnya 3 kali, yang diterima cuma 1. Pada saat disampaikan bahwa itu akan dibuka, tapi sampai detik ini saya tadi masih di bandar, itu masih ditelepon oleh salah seorang kepala dinas bahwa sampai detik ini Erenggan masih terkunci. Ini mohon petunjuk dan arahan dari Ibu Direktur. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah kesiapan kita dari pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi kita sudah dipaparkan terkait masalah buku bahan pedoman untuk PPI. Ini adalah langkah maju untuk kegiatan kita ke depan untuk menjadi untuk bagaimana kita menyikapi PPI di FKTP, karena selama ini yang berjalan dari segi model pelatihan itu masih kita menggunakan pendekatan klinis di rumah sakit gitu Bu. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa di kesiapan di PMK 43 itu terkait masalah PPI ini juga mungkin perlu dipertegas bahwa apa sarana prasarana yang dimiliki puskesmas itu, apakah perlu penambahan untuk keterkaitan untuk menyikapi PPI termasuk dengan K3 ini. Kenapa? Karena kita melihat dari segi method making material itu, saya kira ini juga bagian dari input dari sebuah penjaminan mutu. Nah, ketika memaksakan PPI K3 ini pada saat 2021 nanti, itu sedikit kita akan diperhadapkan oleh berbagai masalah, sehingga pengkategorian untuk masuk kepada era itu saya kira memang butuh tantangan, tetapi kalau tidak dimulai juga kita nggak tahu kapan bisanya ada ini barang gitu Bu. Jadi ini hanya butuh penjelasan saja, kira-kira model ini kapan diberlakukan. Kenapa? Karena di tingkat kabupaten sampai puskesmas itu masih bingung, instrumen lama apa instrumen baru. Kalau instrumen baru PMK-nya tolong diganti cepat, kalau instrumen lama loh kok sudah sosialisasi. Jadi itu masih gonjang-ganjing terus, seperti aja corona itu keberadaan instrumen itu seperti keberadaan corona semakin tidak jelas gitu Bu. Jadi ini kami hanya untuk butuh kejelasan saja, kira-kira kapan, apakah kita penyiapan untuk instrumen baru ini dimulai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau menunggu kira-kira pertengahan atau akhir tahun. Saya kira begitu Ibu Rektor. Terima kasih. Beberapa pertanyaan yang tidak sinkron ya. Kebijakan sekarang. Mungkin satu lagi Ibu, monggo Dr. Lukas tadi. Silakan. Ibu Direktur, terima kasih. Saya sederhana aja Bu Direktur, terima kasih atas saya diikutkan lagi. Kemarin saya ikut zooming di salah satu indikator IMN. Saya tertarik bagaimana ini diimplementasikan. Mungkin teman-teman dari Kesmas itu sudah kehabisan tanda kutip artinya kok pancet wae dan delalah salah satunya Ibu Direktur ketua di mutu di Pokja itu. Nah, tadi saya bincang-bincang, ini menarik nih, kalau ada keselamatan pasien, ternyata mungkin teman-teman di FKTP, terutama 60% di bidang praktek adil itu, kan penyebabnya masalah di sana. Nah, kalau ini bisa diimplementasikan di setiap puskesmas, terutama yang angka kematian ibu tinggi, insya Allah lah bisa turun. Nah, rindunya teman-teman di puskesmas tuh ingin implementatif yang tadi bagus gitu ya. Bagaimana sih proses yang benar sehingga juknisnya tadi oke. Nah,
Di tingkat pusat, pokoknya sudah ibu lengkap gitu. Saya tuh tadi ngerayu Pak Taufik dan teman-teman, ayo kita fasilitasi teman daerah bagaimana nih IMN salah satunya bisa goal, sehingga ini loh kontribusi dari mutu, kaitannya mutu keselamatan pasien. Saya melihat Bu, selama ini sampai Purnabakti memang pasien yang sudah diperiksa pulang tidak di follow up misalkan, ujuk-ujuk datang dengan kondisi ya mana nih tanda kutip keselamatan pasiennya nggak ada. Mungkin lewat forum ini Bu, dari akreditasi bisa memperkuat FKTP-nya sehingga insya Allah di tiap puskesmas itu minimal 0 kematian, sehingga salah satu membantu tugas pokjanya ibu di PPAK AKB. Mungkin itu saja Bu, jadi penekanannya dari ibu ke tim ini yang hadir sama ke yang sedang zooming di webback bisa sama, sehingga daerah tuh kan jadi ingatnya ke Mas Taufik, sepatu kan sudah disampaikan kan pemanasnya 1 jam. Betul, kasihan kalau memang sepatunya nggak cukup. Apakah rujukan horizontal gitu? Puskesmas Ponetnya juga belum jalan prima. Mungkin dengan ini ibu bisa di tupoksi itu bisa lebih implementatifnya, mungkin strateginya besarannya apa itu. Makasih Bu Direktur. Baik, monggo silakan Ibu, ada 3 pertanyaan. Ya, yang pertama tadi tentang juknis, ini kalau saya mungkin analogkan tinggal menunggu lahiran gitu ya, kalau orang Jawa gitu ya, lahiran tinggal brojoli gitu, orang Jawa gitu ya. Jadi ini tentang juknis tadi, sebetulnya ini kemarin sih sebetulnya sudah mau naik gitu ya, tapi saya ada catatan-catatan yang saya berikan itu Pak. Jadi tapi ini secara besarnya sudah siap gitu ya. Nanti bisa diterapkan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk tadi yang disampaikan tadi bagaimana kemudian kita bisa menerapkan PPI itu angle-nya adalah angle FAPP gitu ya. Jadi bukan hospital oriented, tetapi adalah FKTP oriented gitu ya, yang nanti akan disesuaikan. Tetapi prinsipnya menurut saya sih prinsip-prinsip besarnya memang masih sama gitu ya. Pada saat kita bicara tentang dekontaminasi, sterilisasi, desinfeksi ya sama. Kemudian walaupun memang kalau di puskesmas kita tidak akan bicara tentang ethylene oxide misalnya seperti itu. Tapi kalau kemudian apakah sistem direbus gitu ya, itu sudah bisa dikatakan sebagai bagian dari sterilisasi gitu. Jadi itu nanti perlu dipertajam dari sini ya. Itu sebenarnya bukan merupakan bagian dari sterilisasi ya kalau rebusan dan sebagainya. Nanti akan didetailkan di dalam petunjuk teknisnya. Ini yang pertama ya, mudah-mudahan sebentar lagi. Kemudian tadi yang kedua tentang Erenggar gitu. Ya, yang tadi saya sampaikan di awal ini, tadi saya seharian ini lari-lari dengan Pak Taufik ini sampai ini telepon saya mungkin WA masuk, tadi barusan ditelepon oleh Pak Ses belum saya angkat di tentang ini. Jadi mohon kesabarannya karena ini kaitannya dengan kebijakan gitu ya. Tapi saya kami semua sudah berupaya maksimal gitu. Jadi ini tinggal menunggu kebijakan gitu. Jadi bukan berarti tidak memberikan kepastian gitu ya, tapi ini sekali lagi ada kebijakan yang dalam beberapa hal ini masih diputuskan di tingkat pusat, di tingkat atas gitu ya, karena ada hal-hal teknis yang memang perlu dikomunikasikan di Kementerian Kesehatan. Jadi mohon maaf, tapi ini mudah-mudahan segera diputuskan. Ini ada orang-orang yang bertanggung jawab, itu Ruri itu yang paling bertanggung jawab. Nanti kalau ada itu yang paling di pojok belakang nanti sebetulnya yang paling bertanggung jawab gitu. Nanti jadi ini kami sedang berproses terus menerus gitu ya. Nanti mudah-mudahan dalam hari ini nanti segera bisa diputuskan segera apa itu kebijakan ini menjadi lebih jelas. Kemudian tadi bagaimana penerapan PPI ini di pasien kesehatan pertanyaan itu.
Jadi memang kalau pada saat kita bicara tentang juknis, ini nanti tentu saja bagaimana mempersiapkan dari sisi input gitu ya, apa sih yang harusnya disiapkan, sarana prasarana yang diperlukan, SDM yang perlu dilatih dalam sudut FKTP puskesmas itu ada di dalam juknisnya seperti itu ya. Jadi tidak hanya mengadop puskesmas rumah sakit demikian saja, tapi tentu saja dengan kapasitas-kapasitas yang ada di puskesmas. Tapi tentu saja pedoman juknis yang disiapkan ini nanti perlu tahapan-tahapan berikutnya, misalnya nanti terkait dengan bagaimana pemenuhan sarana prasarana. Ya nanti akan dari aspeknya kelihatan, dari perencanaan nanti penganggaran kelihatan gitu ya. Ini nanti progres-progres yang akan dilakukan untuk memenuhi standar ini. Kemudian tadi juga disampaikan kapan sebetulnya ini semua akan diterapkan. Kalau saya ngelesnya ya, tapi kan saya sampaikan di depan. Pada saat kita bicara tentang standar, tidak ada urusan dengan survei akreditasi. Gitu. Ini semangat yang harus kita ini gitu ya. Tentang tata kelola mutu, tentang PPI gitu ya. Itu memang harus kita terapkan gitu ya. Gitu sih. Ini semangat kenapa workshop ini kami lakukan. Nanti pada saat Bapak-bapak dan Ibu sekalian juga mendapatkan penugasan untuk mendiseminasikan, ini konteksnya tidak selalu dikaitkan dengan akreditasi. Tapi bagaimana upaya peningkatan mutu itu harus dilakukan di puskesmas. Ini dalam masa-masa sekarang ini, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ya Bapak-bapak dan Ibu tahu sudah itu ya, surat edaran Bapak Menteri 455 itu sehingga proses-proses penyelenggaraan akreditasi dan persiapan akreditasi kan juga ditutup semuanya. Sampai nanti kemudian pandemi COVID ini bisa dicabut kembali oleh pemerintah. Itu kan surat edaran. Kami berharap, kita semua berharap, walaupun pandemi belum dicabut, tapi kondisinya sudah kita akan menuju adaptasi kebiasaan baru. Kita bisa meyakinkan protokol kesehatan itu betul-betul bisa kita terapkan, sekalipun pandemi itu nanti dicabut, proses-proses penyelenggaraan akreditasi mudah-mudahan bisa diterapkan ya, surat edaran bisa dirubah kembali, itu harapannya. Kemudian yang terakhir, Bapak, jadi secara umum sih boleh saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan penyelenggaraan akreditasi yang saat ini sedang dipersiapkan oleh teman-teman sekalian, kemudian perubahan-perubahan konsep dari standar, sistem penyelenggaraan, kemudian sistem informasi yang dipersiapkan, itu memang semata-mata akan mendorong perubahan budaya mutu. Itu sebenarnya yang akan kita kejar melalui hal-hal ini. Walaupun ini ada pandemi, kemudian juga ada arahan-arahan untuk menyempurnakan konsep penyelenggaraan akreditasi, tetapi konteksnya adalah perubahan budaya mutu. Itu secara normatif yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang detail nanti boleh dijabarkan. Mungkin itu ya, atau ada kurang hal teknis? Ada yang secara online, Bu? Pertanyaan secara online. Untuk yang penjelasan PPI dalam gedung dan luar gedung. Nah ini mungkin bagaimana penjelasannya atau nanti? Ya tadi secara teknis kan kalau di luar gedung kan tentang dari bagaimana penerapan PPI di Posyandu dan lain sebagainya, kan penerapannya seperti apa. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan apa yang harus diterapkan dari cuci tangan, level APD, apa yang harus digunakan dan sebagainya, itu nanti di dalam materi-materi berikutnya nanti secara detail akan disampaikan. Izin Ibu sudah jam 4? Iya, ya saya akan ke Surabaya. Jadi ada yang dari Surabaya? Terima kasih. Ya saya akan.
Ya, saya kira demikian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, selamat mengikuti kegiatan ini sampai hari Sabtu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, tetap semangat, protokol kesehatannya tetap harus dilakukan dalam kegiatan ini, ventilasinya dibuka saja, pintunya nggak usah ditutup gitu ya, nanti kalau dahar nggak usah ngobrol-ngobrol gitu ya, jangan sampai nanti ada klaster luka karya, baik. Itu siapa yang menyelenggarakan? Waduh, jadi jangan sampai klaster di lupa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Dan aplaus sekali lagi untuk Ibu Direktur. Semoga penanganannya selamat sampai Surabaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan acara kita kan jam 17 ya, baru selesai. Saya bukan menambahkan, tetapi saya mau tanya balik nih kepada teman-teman. Di dalam PPI ada satu namanya kewaspadaan isolasi. Di dalam kewaspadaan isolasi ada namanya kewaspadaan standar. Oke? Namanya kewaspadaan standar dimanapun di dunia ini namanya harus standar. Pertanyaan saya balik, bolehkah? Nah ini kita balik nih. Bolehkah karena dia pelayanan kesehatan dasar nggak usah pakai standar? Itu jawabannya itu kalau ditanya seperti itu. Dibalik saja. Jadi kalau ada yang bertanya begitu dibalik. Kalau saya ya. Karena itu benar nggak? Cuma selama ini kita tidak sadar. Yang namanya standar, ya nggak mau tahu mau di ujung Eropa sana, mau di mana ya nggak mau tahu. Namanya. Boleh gue saya tanya nih, sesungguhnya standar di Indonesia berapa? Siapa yang berani jawab? Namanya standar cuma satu. Ya terapkan di Papua ya itu juga, terapkan di DKI ya itu juga. Jadi kalau dibalik, pertanyaannya boleh tidak? Sudahlah nggak usah PPI, karena alasan kita terlambat, tidak ada input. Apa kita mau begitu terus? Nggak boleh. Siapa yang tidak setuju? Hah? Siapa yang tidak setuju? Nah sekarang kewaspadaan standar itu apa? Kayak tadi panggil tadi apa sebenarnya? Karena soalnya kalau perawatnya yang paling menguasai gitu aja. Kalau kita benar nggak perawat paling menguasai. Apa? Salah satunya kebersihan tangan. Bukan salah satunya kebersihan tangan. Di era pandemi ini apa kita? Udah satu kebersihan tangan. Yang kedua masker. Yang di dalamnya adalah PD bagian besar. Gimana? Boleh tidak? Nggak usah lah. Karena Anda tinggal di pelosok sana, nggak usah pakai masker. Kan nggak boleh. Cuci tangan nggak usah karena apa? Ya, ini nggak bisa. Penyuntikan yang aman, banyak di puskesmas kan? Ada. Linen ada di puskesmas kan? Ada. Sterilisasi ada nggak? Meskipun ada tadi. Ada. Limbah banyak. Coba bisa tampilkan nggak itu? Yang kewaspadaan standar. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian, kita harus sadar bahwa meskipun terlambat, tapi tidak ada kata terlambat. Dulu orang Pak Taufik mengatakan, kenapa sih berjuang mati-matian supaya puskesmas terakreditasi?
Saya ini termasuk begini-begini jelek-jelek begini. Saya memperjuangkan mati-matian untuk aplikasi itu. Sekarang BPI, pokoknya nggak mau tahu, pokoknya mari kita perjuangkan. Apalagi dari pandemi. Agitasi dulu dengan BPJS. Saya bilang supaya itu barang itu mendarat, kasih persyaratan untuk kerjasama dengan BPJS harus akreditasi. Kalau nggak bisa. Saya itu berjuang, saya ingat sekali di hotel, salah satu hotel di Bogor. Kita berjuang itu, waktu itu DJM masih Pak Anu. Sama saya sama Dr. Aude, di situ udah diketok. Itu berjuang setengah mati. Akreditasi sebagai persyaratan untuk kerjasama dengan BPJS. Itu berjuangnya luar biasa. Itu tahun 2013. Sekarang kita berjuang BPI lagi. Kebetulan ada peristiwa yang sangat luar biasa, pandemi COVID. Beda. Jadi Bapak sekalian, sadarlah kita bahwa sesungguhnya kita terlambat tapi tidak ada kata. Saya berjuang, pokoknya saya berjuang sepanjang saya masih di situ, pokoknya nggak ada. Nah kecuali kalau saya dipindah ya, lain-lain. Itu, gitu. Jadi Bapak sekalian, teman-teman supir ini pemilihannya ketat loh, sangat selektif, ya. Kecuali yang di pusat itu enggak ya, karena di pusat kan dikasih ini. Tapi yang di daerah kami sangat gimana nih? Karena mereka akan turun nanti di pelosok-pelosok untuk meyakinkan teman-teman bahwa PP itu sangat penting loh. Tuh. Nah besok nanti di Kupas Tuntas kira-kira ada nggak yang di puskesmas yang kita masukkan, tolong beri. Ada enggak di PPI yang sesungguhnya dikerjakan sehari-hari, ada enggak yang kita masukkan, ada enggak nih? Ada tidak? Itu tidak dikerjakan di puskesmas, ada enggak? Ya gitu ya Bapak sekalian, jadi saya tidak memanasi, saya tidak. Tetapi ini adalah tugas saya, karena ini adalah manusia-manusia pilihan untuk meyakinkan ke saudara-saudara. Kalau saudara tidak yakin, apa jadinya nanti setelah pulang? Program saya tidak bisa gagal. Bagaimana Pak Lukas? Setuju kan? Ini adalah manusia-manusia pilihan. Jadi boleh di sini berkeluh kesah, sampai di daerah tipe ini harus seperti saya. Nggak ada harga mati, harus jalankan. Saya ngomong di depan teman-teman sekalian, saya harus ngomong begini. Coba sekarang, di era pandemi ini, coba. Bapak bisa siapa yang pernah membayangkan bahwa ada adaptasi kebiasaan baru? Apa itu? Ya ini. Sekarang ini adaptasi kebiasaan baru. Kita tidak bisa duduk berdempetan, harus pakai masker. Ya itu adaptasi kebiasaan baru. Jadi Bapak-Bapak sekalian, saya tidak menggurui, cuma ini tugas saya untuk meyakinkan teman-teman. Karena ini memang tugas saya. Nanti itu ada pakarnya belakang tuh, Dr. Ramasantika itu. Dr. Ramasantika itu jagoannya tuh. Kan dengar semua kalau kita pikon ya, Dr. Ramasantika. Sengaja kita undang beliau supaya bisa menyaksikan. Karena kalau ilmunya beliau itu udah selesai. Jadi itu Bapak sekalian, kita istirahat. Harusnya memang saya tadi minta materi saya sudah saya sampaikan pada jam, tapi teman-teman bilang oke, mereka ini kan ada yang dari Papua baru istirahat, ya sudahlah. Karena rasa kemanusiaan. Ada pertanyaan di web. Web Bapak mau jawab? Apa pertanyaannya? Jangan, kalau pertanyaannya kenapa ini yang terpilih, saya tidak jawab ya. Itu Pak. Apakah indikator apa nih? Harus jelas. Hah? Indikator nasional mutu, beda ya. Kita istilahnya indikator nasional mutu. Kenapa bukan indikator mutu nasional? Memang ada indikator mutu nasional.
Yang ada adalah indikator nasional mutu. Nah, kalau ini yang dimaksud, apakah sudah diselesaikan? Sudah. Tetapi pasti tidak semua puskesmas. Pasti, sudah. Dan tidak sudah. Tapi kalau dia bilang, apakah semua sudah puskesmas? Tidak. Kemudian, bagaimana penerapan PPI puskesmas dengan peralatan? Udah saya jawab tadi. Udahlah. Ikrar yang kata apakah dilakukan terhadap bangunan program atau hanya ikrar bangunan saja dulunya. PPI di dalam gedung dan di luar gedung bagaimana? Ya, dua-duanya. Ini begitu dulunya. Sekarang saya bilang, saya begini. Udahlah, pasien datang di dalam gedung, mari kita terapkan PPI. Kalau di luar gedung, nggak usah. Benar nggak itu? Kan salah. Sudahlah, Anda kalau malas datang ke saya, Anda pakai masker. Datang ke fasilitas wisata pakai masker. Ketika Anda keluar dari gerbang, lepas masker. Benar nggak itu? Salah. Dr. Albert, tolong diluruskan kalau saya keliru ya, Dr. Albert. Kan nggak begitu. Ya, saya itu kan teman-teman ini kan udah tahu karakter saya ya. Saya caranya ngomongnya begini, beda dengan Ibu Direktur tadi yang belum wise, apa ya, saya orangnya begini, tapi mungkin hati saya lebih lembut daripada Ibu Direktur. Kalau Ibu Tini itu udah hafal saya tuh, saya bertanya Ibu Tini itu bertahun 5 tahun aja ya, Ibu Tini udah tahu saya Ibu Tari, apalagi Rahma Santika, beliau itu pernah bawa saya ke Nepal. Baik, itu saya kira sudah jawab semua. Ada lagi yang pertanyaan yang sulit? Baik, kita istirahat dulu ya, karena ya Agus nih ngapain? Nah, Agus kan ada orang Surabaya, ini Bapak puas saya tidak mengeluh. Baik, Bapak sekalian, saya kira begitu, terima kasih. Saya menyampaikan khusus nih, wabil khusus kepada senior-senior. Bu Tari, Bu Tini, Mama Santika, Pak Luka, Al-Mukarram, Al-Ustadz, Dr. Marwan. Nah, ini kita sengaja mengundang mereka ini sebagai bentuk penghargaan. Ya, karena kita harus penghargaan sekaligus mereka mau kita sesungguhnya. Ini si Taufik benar nggak masih di Ihdinash Shiratal Mustaqim atau tidak nih? Itu kami undang Bu Tari, Mama Santika, Bu Tini, Pak Luka, Dr. Muhammad siapa lagi? Ya, ada beberapa kami undang sebenarnya. Kalau Pak Lukas ini seperjuangan saya dulu di Kaya. Kalau Rahma Santika sejak 2007 kami bertemu. Perjuangan anak, beliau terakhir dulu berjuang anak. Kalau Butari, nah itu juga dulu sama-sama. Jadi Butari itu lama kita berinteraksi. Kalau Butini nggak usah dibilang lah, ya. Saya sering dimarah-marahin dulu. Gara-gara bandel. Ya, saya kira gitu, Bapak sekalian, terima kasih. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Taufik dan Ibu Direktur. Untuk sesi hari ini acaranya kita tutup sampai sekarang, sampai sesi ini. Besok kita akan berkumpul lagi di ruangan ini jam 8 tepat. Makan pagi akan diantarkan ke kamarnya masing-masing. Untuk makan malam gimana? Makan malam tersedia di ruangan ini, jadi harus mengambil ke ruangan ini, begitu. Oke, makan malam diambil di sini, Bapak Ibu di jam, nanti jamnya diinfokan di grup, tapi diambil di sini. Untuk sarapan pagi bagi peserta yang menginap diantarkan ke kamarnya masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat beristirahat. Link materi ya? Oke, nanti kita siapkan. Bapak dan Ibu, selamat beristirahat, selamat menjaga imunitas, pokoknya jangan jalan-jalan.
istirahat saja di kamar. Besok pagi kita ketemu lagi jam 8 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.